udah selalu support aku. Aku masih bisa ngerasain semangat dari Mas. Aku masih nggak percaya Mas bisa ngalamin tabrak lari kayak gini. Pasti ada sesuatu di balik kematian Mas Dava. Aku bakal cari tahu siapa yang tabrak Mas Dava sampai meninggal. Ya, halo. Ya, saya Alika dengan saya sendiri. Oh, iya. Saya bisa sekarang ke sana, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, saya prepare. Thank you. Akhirnya, kesampaian juga. Gue diterima kerja sama perusahaan yang gue incer. Nah, Alika, ini meja kerja kamu. Tugas kamu adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bos. Ya, termasuk kebutuhan pribadinya dia. Baik, Bu. Oh iya, Pak Daniel, direktur utama perusahaan ini tuh dia orangnya sangat diam dan tertutup. Jadi saya minta kamu jangan terlalu berisik. Dia juga nggak suka mendengar suara-suara yang berisik. Paham? Paham, Bu. Sekarang silakan bereskan meja kamu, tata meja kamu. Terima kasih.
berhasil juga gue masuk perusahaan ini. Di sini aksi balas dendam gue bakal dimulai. Halo, selamat siang. Oh, anterin kostum ke lokasi pemotretan. Ya, baik Mbak. Saya temuin di lobi ya. Mbak, nanti dari sana naik motor aja ya. Sejam lagi pemotretan mulai. Ya, saya. Mbak. Ya, saya tinggal ya, Mbak. Ini udah semua ya? Udah. Oke, baik. Sejam ya? Satu lagi mana? Satu lagi yang mana ya? Soalnya saya cuma dititipin ini aja sih. Seharusnya ada baju warna biru. Itu baju paling penting. Kamu anak baru ya? Iya, saya Alika, sekretaris barunya Pak Daniel. Ini semua rancangan-rancangan Bos Daniel. Saya nanti coba cek dulu kali ya. Lu yang ngambil duit 100.000 gue bukan sih? Iya, itu lo. Mana duit gue? Balikin. Saya nggak bawa duit. Gak bawa duit apaan? Masa nggak bawa duit sama sekali sih? Enggak. Balikin. Saya nggak bawa duit. Masa nggak bawa duit sih? Balikin nggak? Gimana dong duit 100.000 gue? Pokoknya lo nggak boleh pergi sebelum lo kasih duit gue. Coba buka masker lo. Gue mau tahu muka pencopet tuh kayak gimana. Buka nggak? Alika. Yang lo suruh cepet ini bos kita, Daniel.
gue banget, tau gak sih? Kalau nggak ada lo mungkin gue dipecat, jadi pengangguran mulai sekarang. Sama-sama. Oh ya, lo nggak pengen cari kerjaan lain gitu? Ntar gue minta bantuan temen gue deh, buat cari kerjaan lo. Oke lah, gue suka kok kerja di sini. Tapi, Alika, lo nggak trauma gitu? Atau kesel sama perusahaan ini? Karena kan perusahaan ini yang udah bikin kakak lo meninggal saat tugas. Karena di sini ada jejak dari Kak Dava juga. Jadi, gue pengen ngerasain kayak gimana sih selama Kak Dava kerja di sini. Apalagi udah ada lo di sini. Gue jadi makin semangat. Maksud lo? Sapu tangan lo. Belum gue cuci sih. Mau diambil sekarang atau gue cuci dulu? Udah, nggak usah. Lo pegang aja ya. Itu sapu tangan buat lo. Kan katanya sapu tangan itu tanda perpisahan ya. Gue kan gak mau pisah sama lo. Sebagai kakak. Ya lo juga jangan pindah-pindah kos dong. Kan gue nyarinya susah. Berarti gak usah pindah kerjaan dong. Ya juga ya. Bener. Aduh. Saya sih. Say. Lu mau gue pecat Alika? Ya, lo juga mau kayak gitu kan? Gue gak ada niat untuk pecat dia. Gue tuh cuma mau negor dia supaya dia jangan ceroboh sama pekerjaannya. Nah lu sendiri, lu di depan dia malah lu bilang jangan pecat Alika. Lu gimana sih? Nel, lo lupa. Alika itu adalah adik kandung dari almarhum Dava. Oh ya? Pesan gue kayak pernah lihat dia di mana. Mungkin pas waktu gue ngasih uang sumbangan bela sungkawa dari perusahaan pas lagi di rumahnya kali ya. Gini, Nel. Gue harus pura-pura pro ke Alika. Ya supaya dia nggak tahu kalau kita punya rencana untuk ngeluarin dia dari kantor ini. Lo nggak mau kan? Kebohongan lo ini kebongkar. Oke, nanti saya yang akan bikin presentasinya ya. Dek, kenapa Dek? Kamu kenapa Dek? Dek, cerita sama kakak. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tolong aku, Kak. Tolong apa? Kamu kenapa? Aku nabrak Dava, Kak. Aku gak mau dipenjara, Kak. Aku gak mau. Kak, tolongin aku, Kak. Kamu yang nabrak Dava? Iya. Aku takut, Kak. Oke, kamu tenang aja ya. Takut. Kakak yang akan ngelindungin kamu. Apapun yang terjadi, kalau ada apa-apa nanti kakak yang akan ngakuin kalau kakak yang nabrak Dava. Udah, kamu tenang aja ya. Oke. Kita sama-sama akan menjaga rahasia ini. Tapi suatu saat nanti pasti akan terbongkar juga. Kita nggak akan bisa terus-menerus menyimpan barang busuk kayak gini. Nil, walaupun adik lu sendiri, Prilly akan masuk penjara gara-gara kasus tabrak lari 3 tahun yang lalu. Kalau udah ketahuan ya kita bisa apa ya? Ya Prilly harus bertanggung jawab akan perbuatannya. Tapi untuk sekarang ini, kalau menurut gue, Prilly nggak usah tahu kalau Alika itu adiknya Dava. Gue takut dia emosional. Wah, lo tega sama lu sendiri. Lebih tega lagi kita. Karena kita sudah membuat kasus ini menggantung selama 3 tahun. Gue masih untung lo tadi nggak dipecat gara-gara kejadian tadi. Kalau misalkan ada barang yang rusak, gue bisa di-kick sama perusahaan itu.
gue sih berharap besok ada klien yang komplain. Jadi minimal perusahaan Daniel agak sedikit cacat gitu. Ini uangnya. Oh, jadi ini yang maksud bos, ada uang yang ke bawah sama bos. Kok receh? Bos tahu dari mana saya suka ngumpulin recehan? Saya hitung dulu ya. Saya nggak mau ada uang lebih. Nanti disangkanya saya mau uang lagi sama receh. Emang. Dasar bos aneh. Maaf. Gawat, jangan-jangan dia denger omongan gue. Ke kamu
Jadi si Alika tuh sebenarnya punya penyakit mah, men. Dan dia nggak bisa telat makan sedikit. Kalau sampai dia telat makan sedikit, bisa kambuh tuh sakitnya. Makanya, gue harus bisa masakin buat dia setiap hari. Dari tadi lu ngomongin tentang adik lu terus. Lu kapan kenalinnya ke gua? Hah? Kenalin? Waduh. Kalau itu enggak, men. Nggak bisa. Kalau gue kenalin adik gue sama lo, ntar lo jatuh cinta lagi sama adik gue. Masa adik ipar gue itu sekaligus bos gue? Nggak. Ntar kalau ada masalah sama keluarga, lo nginjek-injek gue lagi. Sembarangan lu. Ya enggak lah, Dav. Oke, Dav. Lo tenang aja. Gue gak akan ngebiarin adik lo kelaparan, apalagi sampai penyakit mahnya kambuh. Lo tenang aja. Ya, ntar deh. Ini kan sapu tangan bikinan gue untuk Riko. Ada inisial PR juga di ujungnya. Kenapa bisa sampai ada di meja sekretarisnya Kak Daniel ya? Biskuit kalengnya. Ini kan biskuit luar negeri dari gue. Dan gak gampang dapat di Indonesia. Kenapa dua barang dari gue ini bisa ada di sini?
Ini apa? Sapu tangan. Sapu tangan dari mana? Ini kan sapu tangan aku bikin buat kamu. Terus kenapa bisa ada di meja sekretaris Kak Daniel? Kenapa? Oh, jadi kamu mau nanya itu. Jadi gini ceritanya, sapu tangan itu sekretarisnya si Daniel kan dia nangis tuh. Dia takut gara-gara mau dipecat. Dipecat kenapa? Jadi dia tuh orangnya sembarangan banget sayang. Sembarangan banget. Kayak misalkan dia bawa baju klien nih. Terus baju kliennya tuh diantar pakai motor. Kan ntar bisa rusak. Nah, aku pas lagi lewat aku spontan aku kasih itu. Bukannya buat air mata, malah buat ingus. Jadi ini bekas ingus, kamu kenapa nggak bilang sih? Iya makanya aku sekarang mau bilang sama kamu. Makanya aku nggak mau ngambil lagi. Ya, terus kamu kenapa kasihin sapu tangan ini ke dia? Ya kan aku udah bilang tuh, aku spontan. Aku juga laki-laki baik yang ngasih sapu tangan. Terus kaleng biskuitnya? Kalau kaleng biskuit itu, ya kita kan pasti ngobrol, dia cerita sama aku dia pengen nabung, naruh duit receh, ya udah aku kasih. Gitu doang, nggak lebih kok.
Waktu itu kan saya pernah ke rumah kamu untuk nganter uang bela sungkawa dari perusahaan. Oh. Udah 3 tahun? Masih bisa ingat? Dari sini lurus, nanti di depan belok kiri, mentok itu belok kanan, rumahnya ada di ujung kan? Bener? Hebat juga masih bisa ingat. Makasih banyak ya, Bos. Udah nganterin. Iya, sama-sama. Saya duluan. Lo kenapa? Tumben banget lo lagi sama bunga. Iya, ini baru hari ini. Mawar, buang. Iya, nanti saya buang ya, Bos. Berarti yang suka kasih bunga ke gue. Tak sama gue. Kurang ajar lo. Ini apaan sih? Kamu udah berantem? Udah, stop. Kita udah tungguin sama klien loh di bawah. Dan banyak wartawan juga. Udah berantem? Gue resign. Tunggu surat pengunduran diri gue.
situasi ini bisa gue manfaatin nih buat hancurin bos Daniel. Seperti biasa, Bapak Riko Hariwijaya yang akan mempresentasikan produk terbaru kami dari PT Garment Trend Fashion. Waktu dan tempat, kami persilakan. Mana ya? Kok jam segini mau datang? Aku nunggunya ya. Iya, tumben-tumben nggak datang. Iya ya. Jam berapa ya? Jam berapa sih? Riko kenapa nih? Gawat kalau dia sampai nggak muncul. Ini dia, waktunya gue beraksi. Bos, saya rasa Riko beneran marah. Makanya dia nggak datang ke sini. Gimana kalau bos aja yang maju? Saya nggak bisa speech. Bos coba aja dulu. Ini bukan main-main. Kalau saya nanti bisa hancur. Gak ada pilihan lain, bos. Kalau bos nggak maju, presentasi kita bakal hancur. Iya, saya yang akan menghancurkan kalau begini caranya. Pasti bos bisa. Nggak biasanya dia terlambat. Iya, gak on time. Sayang, please. Kamu tuh nggak bisa kayak gini. Kamu tuh nggak bisa tiba-tiba resign. Kamu tuh harus presentasi depan klien. Cuman kamu yang bisa ngeyakinin mereka. Ayo dong, please. Kamu lihat nggak muka aku? Lihat nggak muka aku bonyok kayak gini? Diajar sama kakak kamu. Gimana aku ngadepin kalian banyak kayak gitu? Introvert sama orang lain. Aku dibikin bonyok. Ya maaf, Kak Daniel tuh lagi emosi. Lagian, ada persoalan apa sih di antara kalian? Kok bisa main tonjok-tonjokan kayak gitu? Ini tuh bukan main tonjok-tonjokan, tapi aku yang ditonjok. Iya, kamu korbannya. Emang aku sih yang salah. Aku udah jujur sama dia tentang perasaan aku sama kamu. Kamu bilang, kalau kamu Baik, Bapak dan Ibu, saya persilakan Bapak Daniel Wahyudi selaku Direktur Utama, sekaligus putra dari Bapak Wahyudi, Komisaris PT Garment Trend Fashion. Awas aja kalau kamu merusak presentasi. Habis kamu nanti, Daniel. Hancur kamu Daniel, nggak cuma kamu, tapi perusahaan kamu dan papa kamu juga bakal malu gara-gara kamu. Selamat siang. Hari ini ngomong apa ya punya anak kayak begini? Ya ampun, saya ini. saya Daniel, apaan sih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alika.
datang juga, Neng. Kirain ibu nggak datang, Neng. Karena lembur. Datang, Bu. Aku sempetin datang. Bu, ini buat anak-anak juga, Bu. Oh iya, Neng. Ya. Oh, makasih banyak ya, Neng ya. Sama-sama. Badut, Mas Badut, Mas Badut, sebentar, Mas Badut. Maaf. Semua kesalahan terjadi karena saya. Ngawur kamu. Saya di sini bukan untuk kerja. Saya di sini untuk balas dendam atas kematian kakak saya. Karena saya yakin bos Danda yang bertanggung jawab. Sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa nggak pecat saya? Saya mau menebus dosa.
kalau bos sengaja ngelakuin ini semua? Apa benar bos yang nyelakain kakak saya? Saya jadi ragu. Saya yang nabrak Dava sampai meninggal. Orang sebaik bos nggak akan mungkin sengaja ngelakuin itu. Saya minta maaf. Kamu boleh tuntut saya. Saya sudah maafin. Iya. Kenapa bikin aku makin tambah bersalah sih? Semua hal baik bos lakuin buat aku, tapi balasan aku malah mau celakain bos. Aku minta maaf. Udah dong. Kamu gak usah nangis lagi. Sekarang ditiup lilinnya. Terus cobain dong mie goreng buatan aku. Ups, jatuh lilinnya. Gak apa-apa. Aku cobain ya. Kenapa kok nangis lagi? Mirip banget sama masakannya Mas Dava. Kan Dava yang ngajarin aku masak mie goreng ini. Pasti rasanya sama dong. Bos makasih banget ya. Udah ganti sosok Kak Dava buat aku. It's
semua aku lakuin karena aku Ini kayak ulang tahun buat siapa? Coba kau lihat dulu. Alika. Ini kayak ulang tahun buat Alika, sekretarisnya Kak Daniel. Dan bunga ini yang sering kamu kasih ke aku juga kan? Oh, jangan-jangan kamu suka sama Alika ya? Kamu tuh jahat banget ya. Kamu tuh jahat banget sih. Kamu tuh jahat banget. Kamu tenang ya. Kan kata kamu kalau aku suka sama cewek siapa aja bebas. Dan ya kan, nanti kita masih bersama. Udah, tunggu dulu deh. Kamu tuh berani banget sih ngerebut Riko dari aku. Enggak, tunggu dulu, kamu dengerin aku dulu. Alika nggak suka lagi sama Riko. Alika sukanya sama aku. Aku baru jadian sama Alika. Apa-apaan nih? Lo yakin pacaran sama Alika? Adik dari Dava yang udah lo tabrak sampai meninggal. Hah? Apa? Jadi Alika ini adiknya Dava? Iya. Alika, kamu yakin? Kamu yakin mau terima cowok ini yang udah ngebunuh kakak kamu sendiri? Kamu yakin? Daniel, ini bukan pertama kalinya aku dengar dari orang lain. Aku mau tanya, jawab jujur, kamu benar nabrak kakakku? Enggak, bukan Kak Daniel. Jadi yang bunuh Dava itu Riko. Maafin aku, Kak. Selama itu aku nutupin kesalahan Riko. Riko yang udah nabrak Dava. Rili! Kok? Lo harus cerita apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Saat itu, gue sempat bertengkar sama Dava. Apa? Lu suka sama adik gua? Iya, Dav. Gue suka sama adik lo. Dan saat Dava pergi, gue juga pergi. Tapi tiba-tiba gue kaget karena ada motor yang nabrak mobil gue. Apa? Jadi kamu nabrak Dava sampai meninggal? Sayang, sumpah aku gak sengaja nabraknya. Sayang, aku mohon ya, kamu lindungin aku. Iya, tapi aku gimana cara nolong kamu? Kamu kan punya kakak. Kamu pasti tahu lah caranya kayak gimana. Alika, gue minta maaf, Alika. Gue gak sengaja nabrak kakak lo, Dava. Gue gak sengaja. Lo tetap harus bertanggung jawab, Rick. Gue janji gue akan tanggung jawab. Gue janji.
Daniel,